I'll inform the steward that I must see John, but... Father Don Martino di Leva? Hai guys, gimana kabar kalian? Semoga semuanya tetap sehat. Seperti biasa kita akan kembali merecap alur cerita film lawas yang keren. Di kesempatan kali ini Mimin akan membahas sebuah film jadul dari Italia berjudul Devil of Monza yang dirilis tahun 1987. Dibintangi oleh aktris cantik asal Prancis Myriam Roussel, filmnya sendiri diadaptasi dari kisah nyata kehidupan seorang biarawati di abad ke-17 bernama Sister Virginia Maria de Leyva atau lebih dikenal dengan julukan Lady of Monza. Suster Virginia adalah anak dari seorang bangsawan terkaya di kota Milan. Sister Virginia mewarisi harta kekayaan sebesar 6.000 lira dari almarhum ayahnya. Dia kemudian dimasukkan oleh ayahnya ke biara Saint Margaret dari umur 13 tahun. Di biaranya posisi Sister Virginia sangat berpengaruh karena terlahir dari keluarga bangsawan kaya raya. Bahkan dia bisa mengendalikan keuangan dan peraturan di biara tersebut. Cerita pun baru saja dimulai. Biara Saint Margaret tahun 1605. Dia adalah Sister Virginia Marina de Leyva, seorang guru yang mengajar para nopis baru di biaranya. Biarawati cantik itu terlihat sedang membaca surat kiriman dari keluarganya, yang diantarkan oleh seorang pelayan kepercayaan ayahnya bernama Giuseppe Limiato. Giuseppe ini sudah lama menyukai kecantikan Sister Virginia. Dia sempat melakukan pelecehan seksual dengan nekat memegang tangan halus biarawati cantik tersebut. Sister Virginia terlihat kurang nyaman dan berusaha pergi meninggalkan bilik pertemuan. Namun Giuseppe berusaha menahan kepergian Sister Virginia. Dia memohon agar biarawati cantik itu mau meluangkan waktu membaca surat cinta darinya. Karena merasa kasihan, Sister Virginia pun mengambil surat tersebut, meskipun dia tak tertarik untuk membacanya. Biara Saint Margaret bersebelahan langsung dengan salah satu rumah seorang single parent dari keturunan bangsawan bernama Nyonya Donna Sofia. Janda kaya tersebut punya anak laki-laki bernama Giovanni Paolo Osio, atau yang sering dipanggil Osio. Osio adalah sosok pemuda yang punya wajah tampan. Karena rumahnya bersebelahan langsung dengan biara, diam-diam para biarawati sering tergoda untuk melihat aktivitas pemuda tersebut. Kejadian itu akhirnya dipergoki oleh Sister Virginia. Sebagai gurunya tentu saja Sister Virginia menegur para biarawatinya agar menghindari perbuatan yang akan mengotori iman para nopisnya. Namun saat murid-muridnya pergi, tanpa sadar Sister Virginia hampir tergoda untuk melihat sosok Osio dari balik jendela. Namun dia berusaha melawan perasaan tersebut. Sister Virginia berusaha meyakinkan hatinya kalau seluruh cintanya telah diberikan kepada Tuhannya. Hingga di suatu hari Sister Virginia memergoki Osio sedang menggoda muridnya, yaitu biarawati baru bernama Sister Patricia. Dia pun langsung menegur muridnya dan mengancam akan memulangkan Sister Patricia ke rumah orang tuanya. Sister Virginia pun berusaha menasehati Osio agar bisa menghargai komunitas biara yang sangat melarang para biarawatinya berhubungan dengan lawan jenis. Sister Virginia pun menyarankan Osio untuk menjauhi aktivitas para biarawati. Mendengar nasihatnya, Osio malah terlihat cuek. Dia menolak untuk pergi dari lingkungan biara, karena Osio merasa dari kecil dia sudah tinggal di sana. I'm teacher to these pupils. Tempting an innocent young girl. Who are you to talk to me like that? Setelah kejadian itu, Osio merasa dendam dan sakit hati kepada Sister Virginia. Dia merasa biarawati itu terlalu angkuh, hingga berani mengusir dan melarangnya untuk mendekati Sister Patricia. Osio pun mendatangi teman dekat ibunya, yang berprofesi sebagai pastor gereja bernama Arigone.
Lewat bantuan pastor tersebut, Oshio pun akhirnya tahu siapa sosok biarawati tersebut dan latar belakang keluarganya. The fact is she can carry on her love affair. Forcing a young woman to chastise. Sebagai rencana awal, Oshio berencana menyingkirkan kaki tangan atau sahabat dekat Tuan Martino, ayah dari Sister Virginia, bernama Giuseppe Limiato. Sosok laki-laki itulah yang selama ini mengurus harta kekayaan peninggalan keluarga Sister Virginia. Di dalam sebuah bar, Oshio berhasil menemukan Giuseppe Limiato. Dia kemudian menuduhnya sebagai penjahat. Tuduhan Oshio itu membuat Giuseppe marah. Dia kemudian menantang Oshio untuk berduel. Dalam pertarungan pedang tersebut, Oshio berhasil membunuh Giuseppe Limiato, salah satu orang penting yang akan menjadi batu sandungannya untuk mendekati Sister Virginia. Setelah mendapat kabar kalau orang kepercayaan ayahnya dibunuh oleh Oshio, Sister Virginia terlihat panik. Apalagi saat muridnya memberitahu kalau Oshio masih bebas berkeliaran di depan biara. Saat Sister Virginia mengintipnya dari balik jendela, pemuda itu terlihat makin berani menggodanya. Karena sadar kalau kematian Giuseppe itu ada hubungannya dengan kejadian tempo hari saat dia mengusirnya, Sister Virginia pun melaporkan kejadian itu ke pihak kardinal. And God has taught me to forgive. Tell me what you wish me to do and I'll do it. Pihak inkuisi gereja akhirnya menyurati pihak kerajaan untuk membantu menangkap Oshio. Namun usaha itu tak berhasil setelah Oshio diselamatkan oleh ibunya. Dengan harta yang dimilikinya, ibu Oshio kemudian mendatangi biara dan memohon agar kepala biara memaafkan kesalahan anaknya. Awalnya Sister Virginia berusaha mempengaruhi kepala biara agar tak memaafkan Oshio. Namun karena ibu Oshio juga punya uang dan relasi yang kuat dengan kepala biara, Oshio pun akhirnya dibebaskan dari dakwaan pembunuhan. These are earthly matters, sister. Is that a command? They do not concern us who live out of obedience. And in the name of obedience, Kesempatan itu tadi sia-siakan oleh Oshio untuk melanjutkan rencananya mendekati Sister Virginia. Dia kembali meminta bantuan Pastor Arrigone agar bisa mendekati Sister Virginia. Namun Pastor Arrigone terlihat pesimis dengan rencana Oshio. Dia mengingatkan putra Donna Sophia tersebut kalau kasus pembunuhan Giuseppe Limiato telah membuat Sister Virginia sangat membencinya. Mendengar peringatan Pastor Arrigone, Oshio hanya tersenyum. Dengan percaya diri dia meyakinkan Pastor Arrigone kalau kebencian itu akan berubah menjadi cinta. Pastor Arrigone akhirnya menyetujui permintaan Oshio untuk membantunya agar bisa mendekati Sister Virginia. Namun Oshio sama sekali tidak menyadari kalau Pastor Arrigone adalah pemimpin sekte sesat dari kelompok Calvinis. Pastor Arrigone berniat memanfaatkan Oshio untuk menyesatkan biara Saint Margaret. Agar bisa mendekati Sister Virginia, Pastor Arrigone menyarankan Oshio untuk berpura-pura telah bertobat dari dosa-dosanya. Oshio harus bisa meyakinkan Sister Virginia kalau dia telah berubah menjadi laki-laki yang baik. Untuk bisa berkomunikasi dengan biarawati cantik tersebut, Oshio memohon agar Sister Virginia mengizinkannya untuk berkirim surat, dengan alasan dia ingin mendapat bimbingan langsung dari Sister Virginia agar bisa menebus semua kesalahannya. Then write to me, so that I'll learn how I know. And humbly I ask you, I beg you. Oshio juga mengirimkan beberapa hadiah sebagai bentuk permintaan maafnya. Awalnya Sister Virginia menolak untuk membalas surat dari Oshio. Dia juga menolak menerima hadiah dari pemuda tersebut. Namun perang batin mulai menyiksa jiwanya saat iblis terus menggoda keimanannya. Dengan tipu daya cinta yang semu, iblis akhirnya berhasil meruntuhkan keimanan Sister Virginia. Godaan iblis terus memaksa tangannya untuk membuka jubah yang selama ini menutup rambutnya.
Biarawati cantik itu akhirnya tergoda untuk membaca satu persatu surat yang dikirim oleh Oshio. Kata-kata indah dan puitis yang ditulis Oshio sanggup menyihir dan membutakan keimanannya. Sister Virginia benar-benar terlena saat jiwanya mulai terjebak dalam pusara cinta. Sejak saat itu dia dan murid-muridnya mulai berani mengintip kegiatan Oshio dari bilik jendela biara. Bahkan Sister Virginia nekat pasang badan saat murid-muridnya ditegur oleh kepala biara, yang terlihat marah saat tahu para biarawati itu telah melanggar aturan di biaranya. Implore you. The shameful practice that is being repeated with my own eyes, Sister Virginia, from the bake. And I can assure you it is untrue, Reverend Mother. Sebagai donatur utama di biara tersebut, Sister Virginia sudah mulai berani mengancam kepala biaranya. Jika kepala biara melaporkan masalah itu ke pihak kardinal, dia tak segan-segan untuk melengsarkan posisinya sebagai kepala biara. Namun ancaman itu tak membuat kepala biaranya takut. Dia tetap bertekad untuk menegakkan aturan biara yang melarang para biarawatinya untuk berhubungan atau berkomunikasi dengan orang asing di luar biara. Kepala biara pun akhirnya memutuskan untuk menembok dan menutup semua jendela, agar para biarawatinya tak bisa lagi melakukan perbuatan dosa yang sangat dibenci oleh Tuhannya. Setelah jendela biara ditutup rapat-rapat, Oshio pun memutar otak agar tetap punya peluang untuk mendekati Sister Virginia. Setelah mendapat saran dari Pastor Arigone, Oshio kemudian mengirim surat agar Sister Virginia mau mengirim kunci pintu biara agar dia bisa menduplikasinya. Karena jiwanya sudah dibutakan oleh cinta, Sister Virginia menuruti keinginan Oshio untuk mengirim kunci gerbang biara. Setelah berhasil menduplikasi kunci tersebut, Oshio pun dengan leluasa bisa masuk ke dalam biara. Setelah janjian, Sister Virginia pun nekat menemui pemuda yang dicintainya. Disaksikan langsung oleh kedua biarawati yang menjadi pelayannya, Oshio pun mengeluarkan sebuah jimat pemberian dari Pastor Arigone. What is it? Dia meminta Sister Virginia untuk menjilat jimat itu dengan lidahnya, sebagai bukti kalau biarawati itu mencintainya. Awalnya Sister Virginia terlihat ketakutan dan menolak permintaan Oshio. Look. Is it because you feel repulsed putting your tongue where I had? Setelah yakin kalau Sister Virginia mencintainya, Oshio pun mengajak biarawati cantik tersebut untuk berhubungan intim dengannya. Awalnya, Sister Virginia berusaha menolaknya. Namun karena sudah dikuasai oleh hawa nafsu, Oshio pun dengan beringas mencumbu tubuh Sister Virginia. Sister Virginia pun hanya bisa mendesah pasrah saat Oshio berulang kali merenggut kesuciannya di hadapan kedua pelayannya, yang terlihat hanya bisa memelingkan wajah saat menyaksikan adegan yang dilakukan oleh gurunya. Setelah kejadian itu, Sister Virginia sempat trauma dan menyesali perbuatannya. Dia benar-benar merasa berdosa karena telah berpaling dari Tuhannya. Karena mengalami stres berat, biarawati itu sempat jatuh sakit. Sister Virginia sempat menghindar dan menolak untuk bertemu dengan Oshio. Namun di suatu hari dalam suratnya, Oshio memberitahu Sister Virginia kalau dia akan pergi meninggalkannya. Pemuda itu kemudian memohon agar keduanya bisa bertemu untuk terakhir kalinya. Surat dari Oshio itu membuat jiwanya kembali bimbang. Di satu sisi dia takut dengan dosa yang telah dilakukannya. Tapi di sisi lain, rasa cintanya yang begitu besar membuatnya tak mampu untuk membuang surat dari Oshio. Sister Virginia pun akhirnya membalas surat dari Oshio. Dia pun setuju untuk bertemu dengan Oshio untuk yang terakhir kalinya. We will have a second meeting. This. Dalam pertemuan keduanya itu, Oshio kembali meminta jatah berhubungan intim kepada Sister Virginia. Dia beralasan jatah itu sebagai kenang-kenangan terakhir sebelum keduanya berpisah. Sister Virginia awalnya terus menolak ajakan Oshio. Namun karena sudah terkena pengaruh ilmu pelet dalam jimat pemberian dari Pastor Arigone, belayan dan sentuhan Oshio kembali merungkatkan iman biarawati cantik tersebut. Keduanya akhirnya kembali saling melepaskan syahwat.
disaksikan kembali oleh kedua biarawati yang menjadi pelayannya. Kali ini kedua pelayan itu terlihat mulai tergoda dengan adegan yang harus mereka lihat untuk kedua kalinya. Namun setelah berhubungan intim untuk yang kedua kalinya, Sister Virginia justru memohon agar Osseo tidak pergi meninggalkannya. Sejak saat itu keduanya sering bertemu dan melakukan hubungan intim, yang disaksikan langsung oleh kedua pelayannya. Namun hubungan gelap itu akhirnya tercium oleh komunitas biara. Setelah para nopis sering mendengar suara-suara aneh di kamar Sister Virginia. Kejadian itu sempat dilaporkan ke kepala biara. Dan pihak biara pun berusaha mengecek dan menanyakan langsung ke Sister Virginia tentang suara-suara aneh yang sering terdengar dari dalam kamarnya. Namun dengan bantuan dua pelayannya, Sister Virginia berhasil menyimpan rapi hubungan gelapnya dengan Osseo. Karena khawatir hubungan gelapnya dengan Osseo akan terbongkar, Sister Virginia pun memanfaatkan kuasanya sebagai donatur utama di biara tersebut untuk mempengaruhi pihak kardinal agar melakukan pergantian kepala biara. Setelah biara Saint Margaret dipimpin oleh kepala biara yang bisa dikendalikan olehnya, Sister Virginia pun semakin bebas dan leluasa untuk berhubungan intim dengan Osseo. Sementara dua pelayannya yang sering melihat hubungan intim gurunya, lama-kelamaan sudah tak bisa lagi membendung hasratnya. Kedua pelayan tersebut ikut berfantasi ria saat gurunya sedang bermaksiat dalam kubangan dosa. Setelah berhasil memanfaatkan Osseo, Pastor Arigone diam-diam mendatangi Sister Virginia. Pastor Arigone memberitahu Sister Virginia kalau selama ini dialah yang menulis surat yang dikirim oleh Osseo. Dia juga tahu semua rahasia antara Osseo dengan Sister Virginia. Jika rahasia itu ingin tersimpan rapi, Pastor Arigone mengajak Sister Virginia untuk bekerja sama. Dia ingin menjadikan Sister Virginia sebagai pionnya untuk menyebarkan ajaran sesat di dalam komunitas biara tersebut. Namun dengan tegas Sister Virginia menolak tawaran Pastor Arigone. Dia pun mengusir pastor tersebut agar pergi dari biaranya. To the same world. Then? Karena merasa kecewa tawarannya ditolak, Pastor Arigone pun berniat membongkar hubungan gelap Sister Virginia dengan Osseo. Dia langsung melaporkan kasus tersebut ke pihak kardinal. Laporan dari Pastor Arigone pun langsung ditindaklanjuti oleh pihak kardinal. Mereka mengirim penyidiknya ke biara Saint Margaret untuk menyelidiki skandal besar tersebut. Tentu saja keadaan itu membuat Sister Virginia semakin stres dan tertekan. Apalagi saat itu Sister Virginia tengah mengandung jabang bayi hasil hubungan gelapnya dengan Osseo. Biarawati cantik itu kemudian memberitahu kekasihnya kalau temannya yang bernama Pastor Arigone telah membongkar rahasia keduanya. Mendengar kabar tersebut, Osseo terlihat marah. Tanpa pikir panjang dia pun langsung mendatangi Pastor Arigone. Sosok teman yang ternyata tega menusuknya dari belakang. Osseo akhirnya sadar kalau Pastor Arigone hanya ingin memanfaatkan hubungannya dengan Sister Virginia untuk tujuan pribadinya. Big-faced bastard! Someone like you said that silence... You'll have your gold. Singkat waktu. Setelah menyembunyikan kehamilannya, Sister Virginia akhirnya melahirkan bayi hasil hubungan gelapnya dengan Osseo. Suara tangisan bayi tersebut sempat terdengar oleh beberapa biarawati yang tak sengaja lewat di depan pintu kamar Sister Virginia. Namun akhirnya bayi tersebut berhasil dibawa oleh Osseo ke rumah ibunya sebelum pihak biara mengetahuinya. Sejak saat itu banyak terjadi keributan di dalam biara. Salah satunya yaitu pertengkaran antara nopis baru bernama Sister Christina dengan biarawati lama. Nopis baru itu menolak untuk menjadi pembantu bagi Sister Virginia. Dengan berani Sister Christina mengancam akan membongkar semua kebusukan di dalam biara tersebut. You'll be damned! You mean behave like you, who are my teacher? Karena dianggap berbahaya, Sister Virginia pun menyuruh pihak biara untuk memberi hukuman kepada Sister Christina dengan cara dimasukkan ke dalam ruangan penjara bawah tanah. Namun Sister Virginia tidak mengetahui kalau nopis baru itu adalah putri dari Don Belormo, seorang bangsawan kaya raya yang punya hubungan dekat dengan hakim agung gereja.
Hilangnya sosok nopis baru itu menghebohkan seisi biara. Situasi semakin rumit, karena jika nopis barunya itu dibebaskan, dia akan membongkar rahasia gelap di biara tersebut. Awalnya Sister Virginia mencoba mendatangi Sister Christina di penjara. Dia berjanji akan membebaskannya, tapi dengan satu syarat Sister Christina mau tutup mulut dan membatalkan niatnya untuk membongkar keburukannya di biara tersebut. Namun tanpa diduga Sister Christina menolak tawaran dari Sister Virginia. Dia tetap akan melaporkan Sister Virginia ke inkuisi gereja. Karena sepak terjang nopis baru itu sangat membahayakan, Osseo pun terpaksa membunuhnya. Dibantu oleh Sister Virginia dan dua pelayannya, Osseo pun berusaha menghilangkan barang bukti dengan mengubur mayat Sister Christina di sebuah sumur tua. Namun, kematian Sister Christina justru menjadi bumerang buat Osseo dan Sister Virginia. Setelah kasus hilangnya Sister Christina itu sampai ke inkuisi gereja, penyelidikan pun langsung dilakukan. Bahkan pihak gereja mendapat laporan kalau kematian putri dari Don Belormo tersebut ada hubungannya dengan penyelidikan skandal Sister Virginia yang masih terus dilakukan. Pengembangan kasus hilangnya Sister Christina akhirnya terkuak setelah mayatnya berhasil ditemukan. Setelah melalui proses penyelidikan, Osseo pun didakwa sebagai pelaku pembunuhan tersebut. Sebelum tertangkap, Osseo sempat mengajak dua pelayan Sister Virginia untuk kabur bersamanya. Namun karena keduanya menolak ikut terlibat langsung dengan kasus Osseo, pemuda itu tega melakukan upaya pembunuhan kepada dua biarawati tersebut. Namun beruntungnya kedua pelayan itu berhasil diselamatkan. Setelah salah satunya ditemukan hanyut di sungai, dan yang satunya lagi terjebak di sebuah sumur tua. Setelah beberapa minggu kemudian, Osseo berhasil ditangkap oleh pihak gereja. Dia akhirnya dipidana hukuman mati setelah terbukti menjadi pelaku pembunuhan Sister Christina. Sebulan kemudian, inkuisi gereja pun berhasil membongkar skandal besar yang selama ini disimpan rapi oleh Sister Virginia. Biarawati cantik itu akhirnya ditangkap oleh inkuisi gereja setelah terbukti ikut terlibat langsung pembunuhan yang dilakukan oleh kekasihnya. Di akhir kisahnya, Sister Virginia dijatuhi hukuman penjara 13 tahun. Dia meninggal pada tahun 1650 di rumah pengasingannya di Santa Valeria. Cerita pun akhirnya selesai.